Sayap Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ, Brigade Al-Quds, merilis rekaman lawas saat sandera Israel hendak dibebaskan. Para sandera itu adalah Gadi Moses dan Arbel Yehud, serta 5 warga Thailand. Dalam rekaman itu, Arbel tampak berada di sebuah daerah yang hancur di seberang pemukiman Nir Oz. Kemudian rekaman itu menunjukkan keempat tawanan lainnya yang tampak semeringah jelang hari pembebasan mereka. Perlakuan pejuang Al-Quds pun menjadi sorotan. Pasalnya, para pejuang Al-Quds tampak sangat memperhatikan, bahkan bak berkawan baik dengan para sandera. Hal itu terbukti lewat kebersamaan mereka saat bercanda tawa, berfoto bersama, hingga membagikan coklat pada sejumlah anak-anak Gaza. Dalam rekaman tersebut, para sandera tampak dikumpulkan di sebuah ruangan yang sama dan duduk berjejer. Dua pejuang Al-Quds kemudian membagi-bagikan minuman kemasan pada para sandera itu. Terlihat para sandera yang merupakan warga Thailand tersenyum lebar, bahkan mengacungkan jempol sebagai ucapan terima kasih. Video itu seolah menjelaskan bahwa Al-Quds menjaga para sandera dan tak menyiksa mereka. Di akhir video, Al-Quds menegaskan bahwa nasib para sandera lainnya akan ditentukan berdasarkan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mesir dan Yordania kompak menentang usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait relokasi warga Gaza dari Palestina. Kekompakan itu diperkuat selesai Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi membahas upaya pembangunan kembali Gaza dengan Raja Yordania Abdullah II. Diketahui keduanya mendiskusikan hal tersebut via telepon pada Rabu 12 Februari 2025. Panggilan telepon itu dilakukan selesai Raja Abdullah II berkunjung ke Gedung Putih untuk bertemu Donald Trump. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Kepresidenan Mesir Mohammed El-Shenawi menyatakan Presiden el-Sisi dan Raja Abdullah II menekankan pentingnya penerapan penuh gencatan senjata di Gaza. Keduanya juga menyoroti pentingnya memulai proses rekonstruksi Gaza tanpa menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka. Selain itu, mereka kompak menyatakan perlunya menghentikan praktik yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Presiden el-Sisi dan Raja Abdullah II pun dikabarkan tengah mempersiapkan pertemuan puncak darurat Arab. Mereka ingin membahas dan meningkatkan koordinasi antara negara-negara Arab, yakni Mesir, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Rencananya, pertemuan itu akan digelar di Mesir pada 27 Februari 2025. Pesawat tempur Israel kembali beroperasi di langit ibu kota Lebanon, Beirut, pada Rabu 12 Februari 2025 malam. Hal itu menandai insiden pertama sejak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang berlaku pada 27 November 2024. Pesawat tempur itu bahkan memecahkan penghalang suara di atas ibu kota Lebanon tersebut. Beroperasinya jet tempur ini bertepatan dengan laporan Israel yang menunda penarikan pasukannya dari Lebanon Selatan meski batas waktu ditetapkan pada 18 Februari 2025. Dikutip dari Anadolu Agency, jet tempur Israel itu melakukan penerbangan ketinggian rendah di distrik Matan di Gunung Lebanon. Jet tempur tersebut juga dilaporkan melintasi sebagian wilayah Bekaa, Lebanon Timur. Seiring dengan itu, pejabat Lebanon menegaskan kembali bahwa mereka membantah adanya kesepakatan untuk memperpanjang waktu penarikan pasukan Zionis dari wilayahnya. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Israel seharusnya menyelesaikan penarikan pasukan dari Lebanon Selatan paling lambat 26 Januari. Namun batas waktu itu kemudian diperpanjang hingga 18 Februari 2025. Meski telah diperpanjang, Israel masih menolak untuk mematuhinya. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak berarti apa-apa untuk militan Hamas. Pasalnya, Hamas tetap dalam komitmennya untuk melakukan pembebasan sandera seperti yang disepakati sebelumnya. Pada Rabu 12 Februari 2025, Hamas menyatakan bahwa pihaknya tak akan membebaskan semua sandera Israel secara langsung pada Sabtu 15 Februari 2025. Padahal sebelumnya Donald Trump memperingatkan militan Palestina itu agar membebaskan semua tawanan yang tersisa. Trump bahkan mengancam bakal membatalkan kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Dikutip dari Ynet News, alasan Hamas ogah langsung memulangkan semua sandera lantaran tak setuju dengan rencana relokasi warga Gaza yang digaungkan Trump.
Hamas lantas menyerukan 3 hari pawai solidaritas di seluruh dunia sebagai bentuk protes atas rencana Presiden Amerika Serikat itu. Juru bicara senior Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan pihaknya tak berniat membebaskan semua sandera pada hari Sabtu. Militan Palestina itu bahkan menyebut ancaman Trump tak membuat mereka takut. Meski begitu, Hamas tak mengesampingkan kemungkinan untuk membebaskan 3 sandera Israel seperti yang direncanakan sebelumnya. Israel kembali membuat kekacauan di Timur Tengah. Dalam sebuah laporan, intelijen Amerika Serikat menyebut bahwa Israel bakal melesatkan serangan ke fasilitas nuklir milik Iran. Serangan tersebut diklaim untuk menghambat program nuklir Teheran selama beberapa minggu atau berbulan-bulan. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Dewan Keamanan Gedung Putih Brian Yuch buka suara. Ia menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir. Yuch pun memperingatkan akan adanya kemungkinan Israel mencoba menyerang fasilitas nuklir Fordow dan Natanz milik Iran. Sebagai informasi, Badan Tenaga Atom Internasional PBB melaporkan bahwa Iran telah memulai kembali program nuklirnya. Selain itu, Teheran juga tengah memperkaya uranium. Israel dikabarkan bakal tetap melanjutkan gencatan senjata jika 3 sandera dibebaskan pada Sabtu, 15 Februari 2025. Pesan itu disampaikan Israel melalui mediator Mesir dan Qatar. Pihaknya menyatakan bakal melanjutkan kesepakatan jika Hamas tetap membebaskan tawanan. Namun adanya perbedaan pernyataan antara pejabat Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru menimbulkan ketidakpastian. Terlebih mengenai syarat perpanjangan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu dan kabinet keamanannya disebut tak yakin terkait makna pasti dari tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diketahui, Trump menuntut agar Hamas membebaskan seluruh sandera Israel yang tersisa pada Sabtu siang. Jika tidak, Trump mengancam bakal membatalkan kesepakatan gencatan senjata. Untuk hal itu, serangkaian pesan ambigu dikeluarkan selesai rapat Kabinet Keamanan Israel. Kabinet mengaku tak dapat menentukan apakah pernyataan Trump itu mencakup 76 tawanan yang tersisa atau hanya yang dijadwalkan dibebaskan pada tahap itu.